Banyak yang di apotek bilang kita harus bayar setengahnya. Setengahnya tuh ya ini 700 euro gitu. Kita lagi di restoran, buru-buru balik ke mobil karena kita harus suntik. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Dara Karina. Nah teman-teman, jadi seperti yang udah kalian baca di title video kali ini, jadi konten kali ini aku mau sharing-sharing aja gimana sih baby program di sini atau IVF atau bayi tabung yang biasanya di Indonesia sebutnya, dan gimana sih perbedaan apa yang kita dapatkan di Jerman dan seperti apa programnya sama. Sebenarnya aku juga sharing-sharing aja sih, kali aja teman-teman yang juga lagi nonton lagi mengikuti programnya sama, jadi kita bisa saling sharing, atau buat teman-teman yang baru mau ikutan program ini juga jadi bisa bermanfaat videonya. Nah oke, jadi teman-teman aku cerita dari cerita singkat dulu lah ya. Intinya pokoknya aku sama Manuel itu udah mencoba ke dokter itu bulan Oktober 2021. Maksudnya yang bener-bener sampai kita ke dokter gitu ya. Sebenarnya kita udah coba, cuma kayak maksudnya kita belum yang kayak harus banget gitu. Nah jadinya bulan Oktober itu aku langsung ke Kinderwunsch klinik program hamil. Jadi singkat cerita intinya kalau di Jerman itu dokter obgyn itu tidak bisa membantu kalian untuk melakukan promil. Intinya di sini tuh semuanya terspesialisasi gitu. Jadi misalnya waktu itu aku udah ke dokter obgyn aku, terus mereka bilang oke, kamu mau program hamil, jadi sama mereka di transfer ke klinik khusus program hamil gitu, namanya Kinderwunsch kalau di Jerman. Nah jadi saat itu kita bulan Oktober itu kita udah ke Kinderwunsch klinik. Terus mereka lihat ada myom, jadi intinya aku harus operasi dulu sebelum memulai Kinderwunsch ini. Nah setelah itu dia bilang setelah 3 bulan operasi kamu harus tunggu supaya maksudnya bekas operasi itu udah baik gitu ya, baru boleh memulai Kinderwunsch. Makanya kita baru memulai Kinderwunsch itu bulan April 2022 gitu. Nah jadi ya udah, jadi kemarin kita udah April awal kita udah ke Kinderwunsch klinik lagi dan udah dicek semuanya, katanya oh udah bagus, intinya myomnya udah nggak ada, terus semuanya alhamdulillah sehat. Nah jadi tahap pertama yang harus kalian lakukan gitu ya kalau misalnya mau promil atau bayi tabung di Jerman. Di Jerman itu kalian akan biayanya ditanggung oleh si asuransi yang kalian punya. Setiap asuransi itu menanggung beda-beda ya. Jadi kalau misalnya aku menggunakan si AOK, ini AOK, aku pakai si AOK ini, mereka menanggung 75% dari biaya si bayi tabung ini. Jadi ya thanks God, alhamdulillah banget, gila. Kayak kalau di Indonesia kan bayarnya mahal banget ya. Dan di AOK ini kita ditanggung 75% 3 kali percobaan. Jadi kalau misalnya 3 kali gagal, baru setelah itu yang keempat kamu bayar sendiri. Nah jadi teman-teman, hari ini tuh aku udah dapet dari si AOK ini. Jadi ini intinya mereka bilang kalau mereka udah approve, terus banyak banget kayak formulir-formulir yang harus kita isi. Terus mereka juga ngirim ini, salah satunya di kertas ini ada kayak mengisi bank account kita gitu. Kayak di aku baca adalah kita harus mengirimkan kopi bill dari dokter itu yang nanti akan mereka tanggung gitu biayanya. Nah teman-teman, jadi kemarin itu aku sempat Zoom meeting sama dokterku, memang dikasih jadwal untuk kayak konsultasi gitu lah. Sebenarnya bukan konsultasi sih, karena dokter itu sebenarnya hanya menjelaskan gimana step-stepnya gitu kan untuk IVF, terus prosesnya seperti apa, berapa lama, terus kapan aku bisa mulai, dan dia juga cek kapan menstruasi cycle aku tuh kapan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pengecekan gitu, maksudnya tidak ada ultrasound or something, makanya kita bisa ngelakuin lewat Zoom meeting. Intinya teman-teman, jadi kemarin itu dokternya bilang kita akan dikasih introduction gitu, dan mereka akan langsung kirimin letternya ke rumah kita, karena kita membutuhkan seperti introduction inilah ya, gimana caranya nyuntikin itu si injectionnya, terus dosisnya berapa aja, terus mereka juga bikin si
cycle days-nya itu, terus nama injectionnya, gimana caranya, berapa lama, terus apa yang kita bisa expect dari injection ini, terus setiap injection itu fungsinya untuk apa, itulah intinya gitu. Nah jadi kemarin aku Zoom meeting dan hari ini aku udah dapet si surat itu dan isinya tuh ini. Jadi untuk dapetin injectionnya itu di Jerman itu sangat praktis. Jadi kita nggak perlu ke klinik, dan apalagi karena lagi corona. Jadi mereka itu bisa nge-fax langsung resep yang mereka kasih untuk kita ke apotek terdekat dari rumah kita. Jadi kan mereka udah tahu tuh alamat kita. Jadi mereka tanya apotek terdekat di rumah kita tuh yang mana. Terus kalau nanti kita bisa bilang oh misalnya apotek A gitu. Nanti dari klinik tersebut mereka langsung fax atau kirim resepnya ke apotek tersebut, dan kita bisa langsung ambil hari berikutnya di apotek tersebut gitu. Dan nanti pas lagi di apotek itu kita harus bawa resep asli, dan resep aslinya itu sudah dikirim sama mereka ke rumah kita bersama si kertas introduction ini. Mit Karte. Okay. Oh ja, das auch reicht. Ja, ich glaube, ich denke mal, das ist okay, ja, das wäre gut. Lagi nunggu resep aslinya di copy. Jadi tadi aku tuh sama Manuel nggak tahu gitu kan, kita bingung gitu soalnya tadi mbak-mbaknya yang di apotek bilang kita harus bayar setengahnya. Terus aku pikir setengahnya itu 300 euro atau ini udah setengahnya tuh ya ini 700 euro gitu. Terus kita kayak gitu kan. Terus tapi walaupun kalau dibandingkan sama Indonesia kayaknya nothing ya. Kalau Indonesia kan kita harus bayar mahal banget. Tapi di sini kan karena memang asuransi itu membayar 75% dari semua bill kita untuk bayi tabung ini, jadi aku kira untuk medicine juga nggak bayar, karena memang biasanya kalau kita dapat resep dari dokter kita tuh di Jerman itu kayak ada ada peraturan kita cuma bayar minimum charge-nya itu kayak 5 euro gitu, walaupun misalnya si obatnya itu kayak 50 euro misalnya gitu. Cuma kalau ini mungkin agak beda kali ya. Aku tadi telepon Manuel, terus kata Manuel sih kayaknya sih kita mesti kirim ke asuransi kita, terus nanti di reimburse sama mereka gitu, nanti diganti sama mereka. Terus ternyata Manuel udah telepon dan katanya benar, alhamdulillah nanti dikirim balik gitu uangnya, maksudnya gitu. Jadi ya udah gitu. Nah oke teman-teman, jadi ini adalah alkohol untuk disinfektannya, dan ini adalah suntikannya. Jadi suntikannya itu kecil. Nah ini tuh namanya tuh suntikannya tryptophan, dan jarumnya tuh sekecil ini sebenarnya, jadi should be fine. Teman-teman, jadi sekarang aku lagi istirahat aja habis disuntik tadi. Jadi tadi tuh rasanya aku kira tuh nggak sakit sama sekali, karena setelah baca atau nonton YouTube katanya tuh biasa aja gitu. Tapi ada juga sih yang katanya ada burn sensation. Tapi aku sih enggak sih. Aku lebih ngerasanya lebih pas kayak perih-perih asoy gitu deh pas lagi disuntiknya. Sama sekarang rasanya agak pegel aja sih yang di bagian yang bekas disuntik itu. Tapi karena kan aku lihat juga katanya ada yang langsung pusing atau gimana gitu. Cuma alhamdulillah sih sampai sekarang sih belum ada ya. Ini kayak 15 menit setelah tadi disuntik. Ya udah, aku istirahat dulu ya. Nah jadi teman-teman, aku juga sekarang lagi starting baca buku ini. Buku ini judulnya It Starts with the Egg ya, dari Rebecca Fett. Jadi ini banyak banget direkomendasiin sama orang-orang di internet atau yang di YouTube. Pokoknya aku baca-baca dan mereka bilang dari buku ini mereka jadi lebih mengerti diet yang sehat, diet yang baik buat badan, baik buat janin, dan juga untuk telur kalian. Jadi aku langsung berpikir oke, aku mau coba, dan aku baru baca 5 pages
Dan ini juga udah bagus dan aku mulai banyak mengerti tentang sebenarnya yang paling baik itu adalah kualitas telur kita. Jadi yang memulai dari segala-gala itu adalah kualitas telur kita, baru faktor-faktor lainnya itu juga ada andilnya. Second injection, takut dan masih tetap nervous dan tetap kayak deg-degan tapi excited juga, jadi gak tau deh. Oke, kita udah suntik yang kedua tadi, tapi nggak video, maaf karena tadi terlalu nervous, terus kayak pengen buru-buru selesai gitu. Tapi alhamdulillah tadi kayaknya aku dan Manuel kayak ngelakuinnya lebih bener karena kalau kemarin kan yang pertama kali ya, dan mungkin jadi lebih takut-takut gitu. Kalau sekarang kayak Manuel juga udah tahu caranya dan aku juga udah kayak ngepinch si lemak perut kita itu kayak lebih keras gitu. Jadi intinya tadi nggak sakit sama sekali, kayak cuma aku nggak rasain sama sekali. Oke. Teman-teman, jadi aku baru selesai suntik ketiga, tapi maaf banget aku tadi nggak video lagi karena tadi sebenarnya kita lagi ada acara di kantor aku. Terus kita juga baru sadar kayak aduh udah jam 9, karena kan aku selalu suntik itu setiap jam 9 karena suntiknya itu harus di jam yang sama. Tapi di introduction-nya tulisannya plus minus 1 jam. Jadi tadi kita pikir oke lah maksimal jam 10 kita harus nyampe rumah. Makanya tadi nyampe rumah langsung bener-bener bersih-bersih, cuci tangan, siapin semua suntikan, terus juga buat disinfectionnya. Jadi tadi langsung gitu. Tapi sih alhamdulillah kayaknya sih sekarang Manuel juga udah tahu caranya banget, dan aku juga udah tahu lah ya kayak posisinya gimana. Jadi udah aku nggak ngerasa sakit sih gitu. Oke teman-teman, jadi ini hari keempat untuk nyuntik. Jadi beginilah kalau lagi nyuntik, tetap deg-degan ya walaupun udah hari keempat. Dan kalau setelah selesai disuntik harus didiemin dulu beberapa detik baru bisa diangkat. Nah, oh ya teman-teman, jadi ini juga penting buat kalian tahu. Jadi ini aku dikasih vitamin sama dokter program hamil aku, namanya Folio Forte. Jadi ini tuh asam folat ya. Jadi folic acid yang pasti kalian juga udah tahu lah ya, yang mencoba untuk conceive itu pasti kalian akan dikasih ini. Dan ini tuh termasuk aku baca di sini tuh ada folic acid, ada iod, ada vitamin D, vitamin B12, dan ini semua tuh penting banget ternyata setelah kan aku baca buku yang aku kasih lihat ke kalian itu loh ya. Nah itu tuh di situ dijelasin vitamin-vitamin apa aja yang harus kita minum, dan jadi alhamdulillah termasuk di sini udah ada semua. Nah jadi ini tuh aku harus minum kayak sehari sekali. Ini jadi tuh untuk yang trying to conceive sampai 12 weeks of pregnancy. Jadi makanya ini ada phase 1, nanti ada phase 2 lagi. Mungkin setelah start dari 12 weeks sampai nggak tahu mungkin 30-40 weeks or something.
gitu. Nah yang ini tuh untuk cewek, ada juga yang untuk cowoknya, dan manual juga minum setiap hari. Dan ini tuh bisa kita beli di apotek biasa ya. Jadi waktu itu ini kita dikasih tahu sama dokternya, terus kita langsung order sendiri aja di apotek gitu, kayak jadi tanpa resep juga bisa. Nah oke teman-teman, jadi mulai hari ini aku harus dapat suntikan, setiap nyuntik itu jadi 2, yang satu tryptophan dan yang ini Gonal F. Jadi yang ini tuh bentuknya lebih kayak pulpen begitu ya. Hari ini karena hari ini adalah hari ketiga aku menstruasi, jadi hari ini harus ditambah suntikan yang ini. Takut deh, kayaknya yang ini sakit. Soalnya aku baca-baca dan nonton video, katanya yang ini tuh agak-agak ada rasa kayak burning gitu abis itu. Tapi ya udahlah, bismillah aja. Jadi yang Gonal ini, jadi suntikannya tuh kayak gini, dan dia di sini ada dosisnya. Yang ini dosisnya 300. Terus nanti, nah ini tuh jarum-jarumnya ya. Jadi nanti pennya ini tinggal nanti setelah disuntik ini dibuang, terus ganti yang baru. Takut banget mau disuntik yang ini karena baru pertama kali, jadi sekarang manual lagi baca instruksinya. Terus mana aku lagi sakit, suaranya kayak gini, terus ya gitulah pokoknya intinya deg-degan. Takut banget. Akhirnya tadi yang ini udah selesai, ternyata ini jauh lebih nggak sakit dan nggak berasa. Tadi pokoknya tulisannya di sini tuh udah 0. Tuh ini udah 0 ya. Karena tadi di sini dari dokterku harus 275 dosisnya. Terus kalau udah kesuntik akan jadi 0. Jadi ini udah 0, jadi udah habis. Aduh, alhamdulillah. Teman-teman, jadi barusan tadi aku disuntik, maaf banget aku nggak video karena aku takut tadi kalau kayak pengen videoin pas jarumnya masuk, cuma aku tuh nggak pernah lihat jarumnya, jadi pas manual masukin aku nggak pernah lihat dan aku takut kalau bikin video. Anyway, terus kan karena sekarang aku udah ada yang apa tuh suntikan yang kedua, suntikan yang namanya Gonal F. Nah yang itu agak langsung berasa gitu loh side effectnya. Aku ngerasa langsung agak-agak pusing dan agak-agak apa sih kayak pegel-pegel gitu loh di bagian perut bawah. Cuma kalau kalau suntik yang selama ini udah berjalan selama 8 harian kayaknya, yang pertama itu nggak ada rasa sama sekali, nggak ada side effect. Cuma si Gonal F ini agak-agak bikin pusing gitu kalau aku ya. Mungkin setiap cewek sih berbeda mungkin, tapi aku agak-agak pusing dan agak apa namanya, agak pegel, agak kayak cramp itu di bagian bawah perut. Jadi makanya abis disuntik biasanya aku setelah 10 menitan gitu aku udah bisa ngapa-ngapain. Cuma setelah yang suntikan yang Gonal F ini aku agak ya mungkin sekitar 20 menitan lah aku lebih berusaha chill dan relax dulu. Nah oke teman-teman, ini adalah stimulation day hari nggak tahu keberapa soalnya kayak nggak bisa setiap hari juga aku videoin dan takutnya juga videonya terlalu lama.
Jadi dari sekarang tuh aku bikin videonya randomly aja. Pokoknya total suntik menyuntik ini totalnya sekitar hampir sebulan, 3 minggu lebih. Jadi kita sekarang lagi di kawinan dan karena harus suntik sekarang udah jam setengah 10 malam, makanya kita nyuntik di mobil. Ini dokternya lagi sibuk dengan suntikannya. Terus anyway, tadi suntikannya itu kan biasanya ada 2 ya. Nah, suntikan yang pertama itu udah habis, jadi sekarang sisa suntikan yang nomor 2 yang namanya Gonal F. Nah, makanya pas banget kayaknya waktunya besok itu adalah jadwal aku check up ke dokter untuk cek darah dan juga untuk cek ultrasound. Oke, jadi besok aku kabarin lagi ketika aku di dokter. Nah teman-teman, jadi sekarang aku lagi di dokter dan tadi baru ambil darah. Tapi tadi aku nggak bisa bikin video ya, karena di sini tuh orangnya gak kayak di Indonesia yang bisa bikin video semuanya. Anyway, sekarang aku lagi nunggu untuk USG, untuk ultrasound, dan nanti sebisa mungkin kalau aku bisa bikin video pasti aku bikin video. Genau, nur von der anderen haben wir Und dann gibt es noch diese letzte. Ja, das sage ich Ihnen dann. Okay. Voraussichtlich Samstag. Nach Dienstag. Sie spritzen heute und morgen mal noch die 275. Ab Mittwoch, schreibe ich Ihnen gleich auf, können Sie auf 250 zurückgehen. Okay. Sonst werden Sie voraussichtlich nicht mal einstellen. Teman-teman, jadi tadi darah udah selesai dari dokter, dan di dokter tadi aku udah diambil darah dan juga USG. Jadi tadi alhamdulillah hasil darahnya bagus, katanya hormon progesteronnya sudah tinggi, dan juga pas di USG dokter udah lihat ada sekitar 8 telur yang sudah matang dan sudah agak besar. Makanya dokter bilang katanya lanjutin 3 hari lagi untuk suntik. Jadi kita harus beli suntikan baru karena di rumah udah habis suntikannya, jadi pas gitu kayak dokter bikinnya ya. Jadi tadi kita udah beli suntikan juga, dan jadi disuntik 3 hari lagi katanya. Setelah itu 3 hari lagi aku harus ke dokter lagi untuk dicek darah dan untuk di USG lagi. Terus nanti kalau misalnya 3 hari lagi udah oke, semua telurnya udah matang dan baik dan besar, jadi kayaknya harus 2 hari setelah itu langsung harus balik lagi ke dokter supaya untuk dilakukan pengambilan telur gitu. Ya doain ya teman-teman. Tapi sekarang tuh aku, karena sekarang dokternya bilang katanya karena sekarang kan si telurnya tuh besar-besar ya, dan dia agak bisa kita rasain gitu kayak di badanku tuh. Dokternya bilang pasti kamu akan merasa agak-agak nggak enak gitu, karena memang benar aku langsung merasa kayak kembung gitu, kayak bloated, kayak gimana ya rasanya tuh kayak aku nggak tahu sih, agak-agak kayak pengen mual gitu, sama kembung, bener kayak ngerasa kayak enak banget nih perutnya pokoknya. Tapi ya begitulah teman-teman, jadi doain ya. Jadi nanti aku kasih update lagi pas ke dokter lagi. Teman-teman, jadi hari ini aku ngerasa agak nggak nyaman gitu, perutnya, bawah perut kayak ngerasa nyeri gitu, terus ngerasa agak kembung. Tapi kalau kembung sih nggak terlalu parah, cuma kayak agak nyeri gitu, tapi nggak intens sih, jadi kayak on off gitu. Tapi kemarin kata dokternya biasanya memang kalau misalnya si telurnya itu udah besar, nanti akan bisa kita kerasa gitu loh, jadi agak sakit gitu. Dan bener, jadi hari ini tadi aku pulang kantor langsung tiduran aja gitu karena agak-agak nggak enak. Teman-teman, jadi sekarang aku lagi di Freiburg dan ini adalah appointment kedua untuk ambil darah dan juga untuk USG.
Jadi sekarang kita lagi mau naik ke atas, aku lagi nunggu lift. Jadi dokternya itu ada di lantai 2. Ini dokternya di sini, lantai 2. Nah teman-teman, jadi tadi Dara udah selesai ambil darah. Tadi cepet banget, nggak perlu nunggu, langsung dan cuma beberapa menit aja. Terus nanti satu jam sambil nunggu hasil darah harus balik lagi karena ada jadwal untuk USG dan untuk berbicara lah, konsultasi sama dokter untuk ngomongin tentang egg retrieval, terus gimana kondisi aku, gimana kondisi telur sekarang dan yang lainnya. Dan aku juga sambil nunggu Manuel karena Manuel langsung datang dari kantor. Kita ketemuan di sini. Jadi paling aku mau jalan-jalan dulu lah di City 1 jam. Oke? Teman-teman, jadi aku udah selesai dari dokter dan sekarang udah on the way balik pulang. Jadi tadi udah dicek darahnya dan juga udah di USG. Katanya alhamdulillah udah ada 10 telur yang cukup lumayan oke size-nya, sekitar 2-3 cm. Dan aku tanya memang biasanya sebesar itu juga kata dokternya. Dan jadinya dijadwalinnya untuk pengambilan telurnya itu di hari Selasa. Dan setelah itu embrio transfernya itu sekitar 5 hari setelah itu, jadi sekitar tanggal 11 Juni gitu. Jadi ya bismillah banget, alhamdulillah. Terus untuk suntikannya juga masih ada suntikan 2 hari lagi. Jadi hari Minggu adalah hari terakhir aku disuntik persuntikan itu, udah selesai di hari Minggu. Dan ada beberapa yang dosisnya dikurangin juga. Jadi ya begitulah, bismillah. Nah teman-teman, jadi tadi akhirnya aku disuntiknya 3 kali karena dosis di pen yang pertama itu udah habis itu. Jadi misalnya kan dosisku tuh 250. Yang pertama tadi aku cuma dapat sisanya gitu loh, 200 kalau nggak salah. Iya benar, 200 terus. Jadi yang kedua sisa 50-nya dosisnya itu harus disuntikin lagi. Aduh. Nah teman-teman, yang ini tuh bekas disuntik ya. Ini sama yang ini. Tadi yang ini barusan, yang ini udah kayak mungkin 2 hari lalu. Jadi nggak biru-biru sih, karena aku lihat ada yang orang tuh sampai biru-biru gitu. Tapi aku enggak sih, cuma ini aja nih karena tadi barusan, nggak tahu kenapa. Oke teman-teman, nih beginilah ya kehidupan kita kalau sedang menyuntik. Jadi tadi kita lagi di restoran, terus buru-buru langsung ke mobil karena udah jam 9. Jadi kita harus suntik. Jadi beginilah kehidupan kami. Teman-teman, aku lupa bilang, jadi hari ini tuh adalah hari terakhir menyuntik. Jadi persuntikan ini tuh udah selesai. Maaf aku sambil disinfect ini bekas suntikan. Jadi suntikan ini udah selesai, semua persuntikan ini selama 3 minggu akhirnya, yeay. Jadi besok itu tinggal ada 1 suntikan. Jadi 1 suntikan itu gunanya besok untuk melepaskan telur. Jadi untuk suntik hormonnya udah selesai, si tryptophan dan gonal F ini. Jadi alhamdulillah banget ya. Jadi persuntikan ini sudah selesai. Hari ini aku lagi di rumah mertuaku. Jadi hari ini adalah hari terakhir untuk nyuntik, yeay. Akhirnya teman-teman selesai juga. Akhirnya setelah hampir 4 minggu setiap jam 9 malam deg-degan untuk disuntik, akhirnya sekarang selesai juga. Nah jadi hari ini adalah suntik aku terakhir, dan suntik ini gunanya adalah untuk pelepasan telur, dan setelah 36 jam baru boleh dilakukan yang namanya ovum pickup atau egg retrieval. Jadi makanya sekarang ini hari Minggu dan hari Selasa
jadwalku untuk melakukan off mood. Terus teman-teman, aku juga lupa mau cerita. Jadi selama ini kan aku baca-baca juga apa aja sih yang biasanya dirasakan ketika melakukan suntik hormon. Nah, untuk personal experience aku, alhamdulillah sih aku nggak ada yang terlalu aneh-aneh. Jadi nggak ada tuh kayak misalnya jadi jerawatan banget segala macam tuh nggak ada, alhamdulillah. Jadi aku cuma ngerasain kayak agak kadang-kadang paling suka pas lagi udah semingguan terakhir itu kayak abdominal pain aja ya, jadi kayak agak sedikit sakit-sakit gitu di bawah perut, tapi itu pun juga nggak sering dan nggak parah, kayak nyeri ngilu-ngilu dikit doang. Karena kan aku juga sadar bahwa di dalam badan kita ini kan telur ini lagi banyak dan lagi besar dan lagi berkembang terus gitu kan. Terus jerawat juga nggak ada, alhamdulillah, dan berat badan juga nggak ada. Kan katanya ada yang jadi gendut banget gitu kan. Nah tapi aku nggak ada sih, alhamdulillah. Paling yang aku rasain berbeda itu paling kayak payudara tuh jadi agak sakit banget gitu, jadi super pokoknya kayak pokoknya sakit gitu. Terus udah gitu paling capek gitu, kayak yang bener-bener kayak pelor gitu, nempel molor banget. Nah jadi itu aja sih, jadi kayak abis dari mana-mana sedikit nempel sofa aja pasti langsung tidur gitu. Paling itu aja sih. Nah oke teman-teman, jadi episode kali ini segini dulu. Perjalanan masih panjang, nanti ada yang kedua, ada yang ketiga. Pokoknya tungguin aja episodenya minggu depan. Dan sampai sekarang, thank you for watching, bye.